Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan di vlog weekend hari Minggu kali ini, pasti kalian sudah nongkrongin kelanjutan cerita tentang pengalaman aku selama 15 tahun di Jerman. Dan di sini memang aku akan share tentang pengalaman yang sangat memalukan selama tinggal di Jerman. Dan kemarin itu aku udah kepikiran, aduh nyeritainnya sedalam apa ya, dibongkar nggak ya semua. Dan buat kalian, aku akan cerita sejujur-jujurnya, apa adanya, dan pastinya ada beberapa pengalaman yang gak perlu kalian contoh, tapi anggap saja ini sekedar share buat kalian. So, kalau kalian penasaran, tongkrongin videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Pengalaman memalukan yang pertama terjadi di tahun 2016 ketika aku pindah dari kota Uelzen di Niedersachsen ke kota Nibel di tempat aku sekarang tinggal. Waktu itu aku punya sepeda teman-teman, dan supaya aku bisa ngebawa sepeda ini dari kota Uelzen ke kota Nibel, aku naik kereta ataupun naik Zug, sementara Pak suami naik mobil. Dan naifnya aku hanya membeli tiket untuk aku sendiri, dan aku gak kepikiran bahwa sepeda aku juga butuh tiket. Dan ketika ada pengontrolan di kereta, akhirnya aku dianggap Schwarzfahren, dalam arti aku nggak punya tiket untuk sepeda ini dan aku harus ngebayar denda sebesar 40 euro. Dan kalian bayangin ya teman-teman, harga itu sepeda waktu dibeli di Flormarkt cuma 25 euro, dan harga tiket aku waktu itu kalau nggak salah sekitar 15 euro. Jadi denda yang aku bayarkan untuk itu sepeda lebih dari biaya tiket aku atau harga dari sepeda itu sendiri. Sebetulnya aku sebel banget waktu itu dan pengennya ngebuang itu sepeda di tengah jalan dan gak usah dibawa lagi ke tempat aku tinggal sekarang. Pengalaman memalukan kedua masih ada kaitannya dengan Schwarzfahren. Ini kejadiannya tahun 2013 dan tepatnya ketika aku masih tinggal di kota Frankfurt am Main. Dan aku kasih tahu nih teman-teman, cerita yang akan aku share ini jangan dicontoh. So, waktu itu aku baru kelar jadi mahasiswa dan belum punya kerjaan yang tetap dan masih kerja nebenjob, hanya sekedar babysitting atau apalah, aku nggak tahu lagi. Dan karena aku tidak lagi berstatus mahasiswa, maka aku tidak punya kartu mahasiswa yang dengan kartu tersebut aku free transportasi di sekitar kota Frankfurt atau di beberapa kota di Bundesland Hessen. Apa yang aku lakukan? Aku mencetak kartu mahasiswa sendiri dan memperpanjang masa berlaku kartu mahasiswa tersebut. Dan dengan kartu mahasiswa tersebut, kalau ada pengontrolan, aku bisa tunjukkan bahwa aku statusnya mahasiswa dan dalam arti free menggunakan transportasi di tempat aku tinggal. Beberapa bulan pertama, it's okay teman-teman, gak ketahuan. Ich hab Glück gehabt. Tapi suatu hari aku naik Zug atau kereta kembali dari Flughafen atau airport di Frankfurt am Main, dan pas pulang ke rumah aku dikontrol dan kontrolernya melihat bahwa itu nggak asli. Mereka bisa mengenali kartu mahasiswa tersebut dan mereka bilang ke aku, ikut ke kantor polisi. Lemes teman-teman, lemes banget, jantung aku nggak tahu dak-dik-duk. Dan sejujurnya ini cerita nggak ada yang tahu, bahkan Pak suami baru aku ceritain tadi pagi dan dia geleng-geleng kepala. Dan pasti kalian penasaran endingnya seperti apa. Jadi pada saat itu aku dimintai data oleh kepolisian setempat. Dan mereka bilang nanti akan ada surat yang dikirimkan ke rumah, dan surat tersebut ternyata sampai beberapa minggu kemudian, dan surat itu datang dari Staatsanwaltschaft kalau bahasa Jermannya, atau dari pengadilan negeri gitu. Dan syukurnya tertera di situ karena aku selama ini tidak pernah ada daftar kejahatan selama hidup dan tinggal di Jerman, maka situasi tersebut diberikan ampun atau diberikan maaf
dan aku hanya didenda harus membayar 40 euro sebagai sanksi karena aku tidak memiliki Fahrkarte yang berlaku dengan semestinya. Tapi teman-teman, percayalah, aku nggak bisa tidur beberapa malam sampai nunggu surat itu datang, dan aku benar-benar takut setakut-takutnya kalau aku di penjara, dan aku nggak tahu apa kata orang tua aku kalau aku masuk penjara dan siapa yang akan besuk aku di penjara. Jadi pelajaran yang ingin aku sampaikan ke kalian teman-teman, jangan coba-coba memalsukan kartu atau entah apapun di Jerman. Dan pastinya setelah kejadian itu aku langsung beli Monatskarte, dan aku nggak tahu gimana lagi ceritanya waktu itu kenapa akhirnya aku bisa membeli Monatskarte. Cerita memalukan yang ketiga terjadi di tahun 2021 dan ini ada kaitannya dengan menyetir di Jerman. Saat itu sebenarnya aku sudah punya SIM selama 4 hingga 5 tahunan, cuman lingkup menyetir aku memang hanya di kota-kota kecil dan aku waktu itu selalu menyetir dengan mobil yang otomatis. Dan di tahun 2021 aku dapat kerjaan di kota Hamburg yang notabene-nya kota besar, dan aku mendapatkan mobil dinas ataupun Dienstwagen yang dia pakai kuplung dan bukan otomatis. Dan menyetir di kota-kota besar seperti di Hamburg itu teman-teman diperlukan kemahiran dan kita harus menguasai ladang ataupun medan di mana kita menyetir. Kalau enggak kita bakal stres sendiri. Dan ini terjadi di aku di masa-masa pertama tinggal di kota Hamburg, dan aku masih inget banget suatu hari aku nyetir pagi-pagi mau berangkat kerja dan tiba-tiba mesinnya atau motornya itu mati dan aku salah masukin gigi dan pastinya berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Dan kalian tahu apa yang ada di belakang aku? Itu mobil truk, dan aku sumpah lemes banget waktu itu. Aku nggak tahu lagi, gila ini truk ngelihat aku nggak ya kalau aku lagi berhenti. Dan syukurnya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, dan aku selalu dapat keberuntungan nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masih dengan cerita yang sama, ketika hari-hari pertama aku mendapatkan itu mobil, aku juga balik ke rumah dan aku nggak ngerti sistem transportasi dan menyetir di kota Hamburg, dan aku nyasar dan aku sumpah pada suatu momen aku lemes banget, aku langsung cari tempat parkiran aja dan berhenti. Dan parahnya waktu itu teman-teman, aku nyetir salah jalur. Dan ketika salah jalur itu menurut aku situasi yang paling menakutkan dan paling berbahaya, karena memang dari arah sebelah ada mobil yang lagi datang dan kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi kecelakaan. Pelajarannya teman-teman, kalau kita punya SIM ataupun Führerschein di Jerman, jangan samakan menyetir di kota besar dengan menyetir di kota kecil. Tapi aku tidak menyesali kejadian tersebut karena sekarang alhamdulillah aku berani nyetir kemana aja dan pastinya sendiri, karena aku pun sekarang dengan kerjaan yang baru atau dengan kerjaanku yang sekarang harus mobile kemana-mana dan menyetir ke kota-kota yang lain juga. Dan jangan lupa teman-teman, aku percaya kok dengan istilah yang menyatakan Übung macht der Meister. Hanya saja diperlukan keberanian untuk memulai hal tersebut, dan waktu itu aku keluar aja dari comfort atau zona aman aku dan aku bilang I can. Cerita memalukan yang keempat masih ada kaitannya dengan menyetir. Dan tahun 2022 hingga tahun 2023 termasuk tahun yang lumayan menyeramkan buat aku, karena aku nggak tahu udah berapa kali dapat surat denda karena aku menyetir terlalu cepat. Pastinya teman-teman kalian sudah tahu kalau menyetir di Jerman itu harus hati-hati dan nggak boleh dibandingkan dengan menyetir di Indonesia. Kalau kita menyetir terlalu cepat atau melanggar aturan-aturan lalu lintas yang diterapkan oleh pemerintah Jerman, maka sanksinya benar-benar berlaku. Dan ini sudah aku rasakan sendiri, dan ini nih aku tunjukin beberapa contoh kenapa aku mendapatkan denda ataupun sanksi
selalu karena aku terlalu cepat menyetir. Dan kalau kalian menyetir di Jerman, kalian harus hati-hati terutama untuk blitzer atau radar yang diletakkan oleh pemerintah Jerman dan mengukur kecepatan kalian mengendarai mobil. Dan dari sekian denda yang sudah pernah aku terima, denda yang paling tertinggi yang pernah aku bayarkan itu adalah beberapa bulan yang lalu sekitar 88 euro. Kalau dihitung secara rupiah teman-teman, ini sekitar 1.200.000 1.300.000-an, dan ini hanya karena aku kecepatan nyetir 17 km/h. Dan sejujurnya aku nggak bangga dengan cerita ini teman-teman, dan ini menjadi salah satu resolusi aku untuk tahun 2023. Jangan nyetir terlalu cepat dan selalu memperhatikan blitzer atau radar supaya nggak terkena blitzer dan akhirnya harus membayar denda. Pengalaman memalukan yang terakhir, aku nggak tahu apakah ini memalukan atau memang ini manusiawi. Jadi ketika aku dirawat di rumah sakit beberapa bulan yang lalu, mobilisasi aku itu sangat terbatas karena aku memang waktu itu sangat lemes banget. Dan teman-teman kalian kebayang nggak, sampai kalau kita ke toilet itu harus diikutin sama perawatnya atau susternya, dan buat aku itu sangat memalukan dan sangat gak nyaman. Aku sendiri yang menggeluti dunia keperawatan bisa mengerti betul gimana rasanya kalau kita yang masih muda tiba-tiba harus diawasi ke toilet dan harus ditungguin selama kita ada di kamar mandi teman-teman. Dan di situ aku belajar gimana pentingnya kesehatan, gimana caranya kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita inginkan secara mandiri. Plong banget akhirnya bisa cerita apa adanya tentang pengalaman yang tidak mengenakan yang pernah aku jalani selama tinggal di Jerman. Dan percayalah teman-teman, aku banyak banget belajar dan memperbaiki diri dari pengalaman tersebut. Jadi buat kalian, aku hanya bisa berpesan, jadikan ini sebagai informasi tambahan atau sebagai inspirasi supaya ini tidak terjadi dengan kalian. Dan aku penasaran nih, gimana menurut kalian pengalaman tersebut? Apakah benar-benar memalukan atau it's okay atau ini wajar? Dan aku pengen kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, aku say thank you. Dan minggu depan aku akan cerita tentang pengalaman yang sangat menyenangkan atau happy ending story selama tinggal di Jerman. So tongkrongin vlog weekend yang berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di vlog-vlog yang berikutnya. Bye bye.